Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Pergianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDIT Generasi Rabbani Kota Bengkulu. Hari ini saya akan mempraktikkan coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Ustazah Wiwit Sutiani SPDGR. Beliau saat ini mengajar di kelas 4. Ya, sudah. Ustazah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Ustazah. Ya. Ustazah akan melakukan kegiatan supervisi akademik. Kalau saya boleh tahu, kapan Ustazah akan melakukan kegiatan supervisi akademik? Insya Allah supervisi akademik akan dilaksanakan pada hari Rabu esok Ustazah. Oh, hari Rabu, oke Ustazah. Berarti besok ya Zaya? Iya, Ustazah. Sebelum melakukan kegiatan supervisi akademik, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Ustazah. Yang pertama yaitu, sebelumnya Ustazah akan di supervisi akademik pada mata pelajaran apa Zah? Kebetulan saya mengajar di kelas 4 Ustazah, jadi saya akan disupervisi pada mata pelajaran IPAS Ustazah. IPAS ya? Iya. Ini sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ya. Jadi mata pelajarannya IPAS. Oke. Ya, kalau boleh tahu Ustazah, tujuan pembelajaran untuk besok itu apa ya Zaya? Tujuan pembelajaran pada praktek mengajar besok, yang pertama yaitu peserta didik itu mampu membedakan benda magnetis dan non magnetis, itu yang pertama Ustazah. Yang kedua, peserta didik itu mampu menyebutkan contoh benda magnetis dan non magnetis. Yang ketiga, peserta didik itu mampu memberikan manfaat benda magnet itu dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa. Jadi banyaknya ininya ya tujuannya. Kemudian Ustazah, area pengembangan yang ingin Ustazah capai? Area pengembangan yang hendak dicapai di sini yang pertama yaitu tadi dari benda magnetisnya. Anak-anak itu tahu benda magnetis, benda non magnetis. Terus ciri dari benda magnetis, non magnetis, contoh dari benda magnetis, non magnetis, serta manfaat dalam kehidupan. Untuk keterampilannya nanti bisa membedakan itu tadi ya saya? Iya betul. Oke, sip. Kemudian strategi pembelajaran yang akan Ustazah gunakan? Insya Allah kita akan menggunakan 3 strategi pembelajaran. Yang pertama itu Ustazah tanya jawab, tanya jawab. Setelah tanya jawab nanti ada percobaan, Yang ketiga nanti diskusi kelompok. Tanya jawab, percobaan dan diskusi kelompok. Oke, luar biasa. Oke, luar biasa sekali ya pembelajaran yang akan Ustazah terapkan ini ya untuk besok hari Rabu. Oke, Ustazah, untuk diskusi pra observasi saya kira cukup. Nanti saya akan mengamati nanti di observasi, kemudian kita akan ketemu lagi di pasca observasi ya. Oke, terima kasih banyak Ustazah untuk waktunya. Ya, sama-sama Ustazah. Ya. Baik anak Ustazah, sebelum kita belajar disiapkan dulu oleh ketua kelasnya. Silakan Niko. Sebelum belajar, siapa yang tidak masuk hari ini? Faris sama Pati. Faris kenapa tidak masuk? Sakit. Pati? Nenek sakit. Ya baik, semoga Faris dan Nenek Pati diberi kesembuhan. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak Ustazah, hari ini kita akan
bisa lihat di slide. Baik anak Ustazah, sebelum belajar, Ustazah mau bertanya nih sama antum. Bisa lihat di slide di depan? Bisa. Oke, nih. Apakah antum pernah memperhatikan cindera mata tersebut? Pernah punya nggak cindera matanya? Bagaimana struktur cindera mata tersebut? Hebat. Baik, kalau padat berarti apa ya kira-kira nama cindera mata tersebut? Benda apa namanya? Benda magnet katanya. Pernah punya? Kira-kira magnet tadi atau cindera mata tersebut bisa nggak menempel pada benda-benda lainnya? Bisa. Itu contohnya dari kulkas ya. Jadi magnet bisa menempel di kulkas. Saya mau nanya, kenapa magnet bisa menempel di kulkas? Iya, karena mempunyai gaya tarik magnet. Hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak Taza, ya sebelum belajar, Taza akan membagi kelompok. Tapi supaya efisien waktu, alhamdulillah kemarin kita sudah bagi kelompoknya ya. Ada 5 kelompok ya. Perhitung. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, anak Ustazah, nanti kita akan belajarnya sesuai dengan kelompok. Perhitung. Orang lihat di slide di depan, update. Nih, Taza mau nanya nih sama antum ya, kira-kira apa saja sih sifat magnet? Danis pintar. Magnet mempunyai 2 kutub. Pintar. Tepuk tangan untuk Danis. Hebat. Ya, siapa lagi? Ini Sima ya. Magnet bisa menempel pada benda logam dan besi. Iya betul. Tepuk tangan untuk Sima. Hebat. Kakak. Oh, magnet gak bisa menempel pada benda non-magnetis seperti bola plastik. Iya betul. Hebat. Tepuk tangan untuk Kakak. Kakak masih? Kakak masih? Iya, Om. Iya betul, magnet memiliki gaya tarik magnet. Tepuk tangan untuk Kakak. Hebat. Ya, tadi magnet memiliki 2 kutub. Kutub apa? Lagi. Magnet memiliki gaya tarik. Magnet bisa menarik apa lagi? Benda-benda logam. Hebat. Tepuk tangan untuk kita. Anak Ustazah, Taza punya video pembelajaran tentang magnet. Silakan untuk perhatikan di depan. Baik anak Ustazah, Taza punya video tentang ya magnetis ya, benda magnetis dan non magnetis serta percobaannya. Silakan untuk amati di depan saya. Fahim. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan silakan yang nanti ya membedakan benda magnetis dan non magnetis. Benda magnetis dan non-magnetis. Dan semua benda dapat ditarik oleh magnet. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Benda magnetis adalah benda yang terbuat dari bahan-bahan yang mengandung unsur magnet atau logam yang dapat berinteraksi dengan magnet. Benda magnetis dibedakan menjadi feromagnetis, paramagnetis, dan diamagnetis. Feromagnetis adalah bahan yang ditarik dengan kuat oleh magnet, contohnya besi dan baja. Paramagnetis adalah bahan yang ditarik lemah oleh magnet, contohnya aluminium dan platina. Diamagnetis adalah bahan yang sedikit menolak magnet, contohnya seng dan bismut.
Benda non-magnetis, yaitu benda-benda yang sebagian besar mengandung bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya, kayu, plastik, karet, dan yang lainnya. Adapun alat dan bahannya yang pertama adalah magnet, bisa berbentuk U, bisa juga magnet batang, ataupun magnet bulat atau magnet yang lainnya. Selanjutnya yaitu peniti, terus paku, sisir, gunting, pensil, batu, kaca, dan juga daun. Nah, Nataza, untuk membedakan benda magnetis dan non-magnetis, kita akan membedakannya dengan melakukan percobaannya ya. Pertama, kita ambil magnetnya, lalu kita dekatkan peniti pada magnet. Amati apa yang terjadi. Ternyata peniti dapat menempel pada magnet. Kita letakkan pada magnet. Kita lakukan ya pengamatannya. Ternyata sisir tidak dapat menempel pada magnet. Kita letakkan gunting pada magnet. Apa yang terjadi? Ternyata gunting dapat menempel pada magnet. Kita lihat, kita letakkan paku pada magnet. Apa yang terjadi? Ternyata paku dapat menempel pada magnet. Daun. Kita dekatkan daun pada magnet. Ternyata daunnya tidak dapat menempel pada magnet. Pensil, kita letakkan pensil pada magnet. Ternyata pensilnya tidak dapat menempel pada magnet. Cara pada magnet. Ternyata kaca tidak dapat menempel pada magnet. Kita dekatkan pada magnet. Ternyata batu juga tidak dapat menempel pada magnet. Nah, Nataza, dari benda-benda tadi dapat kita simpulkan bahwa peniti, paku, dan juga gunting dapat menempel pada magnet, berarti termasuk benda magnetis. Sedangkan pada pensil, batu, daun, kaca, dan sisir tidak dapat menempel pada magnet, disebut juga benda non-magnetis. Demikian praktikum kita hari ini, semoga bermanfaat. Lancar diri. Baik ya Mas Taza, tadi kita sudah melihat video pembelajaran ya. Iya apa belum? Ya. Sifat-sifat magnet sudah. Coba Anda mau tanya, tadi ada benda magnetis. Benda magnetis itu apa? Benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda yang bisa ditarik oleh magnet. Kalau benda non magnetis? Benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Bisa ditarik oleh magnet. Oke. Nanti kita bahas lagi ya setelah praktikum. Oke, kita kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan menghadap temannya. Saya akan memberikan yang KBD kepada teman ya. Oke, saya akan memberikan yang KBD
seperti itu ya seterusnya ya. Oke, pahit tuh. Oke, Tessa lanjut ke kelompok itu. Nah, sendok udah, gunting. Nah, daun boleh. Oke, coba daun. Aska bisa menempel dengan magnet? Tidak. Berarti daun termasuk benda apa? Non magnetis. Paham sampai di situ? Oke, Tessa lanjut ke kelompok selanjutnya ya. Gunting. Oke, gunting coba, bantu. Gunting didekatkan dengan magnet. Bisa nggak nempel? Bisa. Oke. Bisa kan? Gambarnya dekat dengan nempel sama magnet. Udah bisa? Berarti termasuk benda apa? Iya, magnetis. Paham sampai di situ? Dilanjutkan ya. Oke. Magnet. Ini apa yang diamati? Daun, mana daun? Oke, coba. Ya, daun ini dekat sama magnetnya. Mana magnetnya? Oke, ini. Nempel nggak? Ya, oke. Kalau tidak termasuk benda apa? Non-magnetis. Paham sampai di situ? Lanjutkan ya. Oke, kelompok terakhir ya. Apa yang diamati nomor 3 ini? Paku. Mana pakunya? Coba buatkan pakunya. Ya. Ya, dekatkan dengan magnet. Nempel, ya. Oke, nempel. Berarti termasuk benda apa? Magnetis. Oke. Baik anak-anak, tadi kita sudah melakukan praktikum. Sekarang saatnya kita mempresentasikan hasil percobaan. Antum akan mempresentasikan per kelompoknya masing-masing. Pahit tuh? Kelompok Fatir terlebih dahulu ya. Yes, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1, benda paku dapat ditarik oleh magnet hasil pengamatan magnetis. 2, penyetik dapat ditarik oleh magnet hasil pengamatan magnetis. 3, sendok dapat ditarik oleh magnet hasil pengamatan magnetis. 4, gunting dapat ditarik oleh magnet hasil pengamatan magnetis. 5, daun dapat ditarik oleh magnet hasil pengamatan non-magnetis. 6, batu dapat ditarik oleh magnet hasil pengamatan non-magnetis. 7, sisir tidak dapat ditarik oleh magnet hasil pengamatan non-magnetis. 8, kaca tidak dapat ditarik oleh magnet hasil pengamatan non-magnetis. Kesimpulannya, Kesimpulannya, kami sudah tahu yang ditentukan magnetis dan non-magnetis. Benda magnetis adalah benda yang bisa ditarik oleh magnet. Benda non-magnetis yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Baru kami belajar tentang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Sendok dapat ditarik oleh magnet hasil pengamatan magnetis. 2. Penyetik dapat ditarik oleh magnet hasil pengamatan magnetis. 3. Batu tidak dapat ditarik oleh magnet hasil pengamatan magnetis. 4. Pensil tidak dapat ditarik oleh magnet hasil pengamatan magnetis. 5. Sisir tidak dapat ditarik oleh magnet hasil pengamatan magnetis. 6. Paku dapat ditarik oleh magnet hasil pengamatan magnetis. 7. Daun tidak dapat ditarik oleh magnet hasil pengamatan magnetis. 8. Gunting dapat ditarik oleh magnet hasil pengamatan magnetis. kesimpulannya, Kesimpulannya, magnet dapat menarik sendok, paku, ujung gunting,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa paku termasuk benda magnetis? Mengapa paku termasuk benda magnetis? Oke, silakan duduk Raffi. Terima kasih. Boleh dijawab, bantu Raisya. Mengapa paku termasuk benda magnetis? Ayo. Batu tidak dapat Paku termasuk benda magnetis karena paku termasuk benda magnetis. benda ya. Benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, itu jawabannya tadi. Paku itu dapat ditarik oleh magnet, makanya termasuk benda magnetis. Tepuk tangan dong semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi. 1. Sendok dapat ditarik oleh magnet. Hasil pengamatan magnetis. Benda gunting dapat ditarik oleh magnet. Hasil pengamatan magnetis. Benda sisir tidak dapat ditarik oleh magnet. Hasil pengamatan non-magnetis. Daun tidak bisa ditarik oleh magnet. Hasil pengamatan non-magnetis. 5. Batu tidak bisa ditarik oleh magnet. Hasil pengamatan non-magnetis. 6. Kertas prediksi tidak bisa ditarik oleh magnet. Hasil pengamatan non-magnetis. 7. Kertas tidak dapat ditarik oleh magnet. Hasil pengamatan non-magnetis. 8. Prediksi tidak bisa ditarik oleh magnet. Hasil pengamatan non-magnetis. Oke, langsung kesimpulannya kelompoknya ya, kelompok Niko. Kesimpulannya benda magnetis peneliti ujung gunting paku sendok benda non-magnetis sisir daun batu kertas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Kaza, tadi kita sudah melakukan percobaan ya. Antum sudah bisa membedakan ya contoh benda-benda magnetis dan Non-magnetis. benda magnetis tadi yang antum buat tadi ada gunting, ada paku, ada apa lagi tadi?
keseimbangannya, tegaknya langit yaitu segala apa yang ada di luar bumi dengan kokoh dan rapi yang sudah berjalan beberapa miliaran tahun menunjukkan adanya semacam medan magnet. Ya, ternyata dari Al-Quran magnet itu sudah ada. Allah jelaskan dalam Al-Quran di surat Fatir ayat 41. Wah itu. Baik ya Taza, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Untuk hari berikutnya, antum silakan baca tentang gaya pegas. Pak itu? Nanti dibaca lagi ya tentang gaya pegas ya. Oke. Oke, Taza ada kuis nih, bisa lihat di papan tulis kuis word wall. Yeay. Oke, kita mulai ya di papan tulis ya. Oke, baca soalnya. Fatir. Ya, kutub apa? Kutub utara dan selatan. Lanjut nomor 2. Oke. Apa? Ya, feromagnetis. Ah ya, oke lanjut. Nomor 3. Istilah apa? Dia magnetik, betul nggak? Iya, lanjut. Apa? Iya, daripada listrik terakhir. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Nah, sebelum berakhir, Taza ada post test. Taza bagiin ya, dikerjakan ya. 3 menit ya, tidak boleh kerjakan 3 menit dari sekarang ya. Tidak boleh melihat buku, Pak itu. Tidak boleh melihat bukunya ya. Oke. Diambil, tulis namanya. Tulis namanya ya. Oke. Silakan tulis namanya. Pak itu. Silakan tulis namanya ya. Sudah tulis namanya? Sudah. Oke. Silakan dikerjakan. Sudah dikerjakan prosesnya? Sudah. Ini prosesnya dikumpul di meja Ustazah. Kalau nilai antum nanti di bawah 75, kita remedial ya. Kita ngulang lagi ya pelajarannya. Apa itu? Kalau nilai antum 75 ke atas, berarti kita melakukan pengayaan. Nanti kita akan buat poster tentang magnet dan kita tempel di kelas kita. Apa itu? Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Taza akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penutup majelis. Ya, silakan dikumpulkan kerjanya tadi Alhamdulillah kemarin Ustazah sudah melakukan kegiatan supervisi akademik ya. Ya, sudah Ustazah. Udah saya juga perhatikan di observasi. Nah, sekarang kita akan pada kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan percakapan pasca observasi. Oke, baik. Oke, di sini saya akan bertanya lagi ya, Taza. Pertama itu tahapan pembelajaran kemarin gimana Ustazah tahapannya? Oke, baik Ustazah. Tahapan pembelajaran waktu supervisi kemarin
Ya, yang pertama itu adalah bahwa kita bertanya kepada peserta didik seperti biasa ya, di kegiatan ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan akhir. Kemudian area pengembangan kognitif sama keterampilan bisa tercapai ya Taza ya? Alhamdulillah kemarin itu Ustazah dari area pengembangan kognitif itu dari 26 peserta didik yang sudah melakukan post-tes tertulis ya, tes lisan, tes tertulis. Itu ada satu peserta didik yang belum tercapai. Jadi satu ya. Iya, jadi kalau kita rata-ratakan itu sudah tercapai ya, karena 99%. dari 26 hanya satu peserta didik yang belum tercapai, yaitu karena kita ketahui bahwa peserta didiknya memang berkebutuhan khusus ya, jadi memang belum bisa untuk mengikuti pembelajaran seperti itu. Oke. Kemudian kendala-kendala yang Ustazah hadapi ketika pembelajaran itu apa kira-kira Ustazah? Kendala yang dihadapi ketika pembelajaran ya yang jelas alhamdulillah karena kita kemarin itu mengikuti konsep PBL, pembelajaran berbasis masalah ya, jadi paling anak-anak nih paling ini memacu anak-anak untuk berpikir kritis tuh lagi Ustazah ya. Jadi anak-anak ini kan jarang berpikir kritis. Jadi ya di situ kendalanya. Jadi jarang berpikir kritis, mereka sukanya disuapin. Jadi ketika kita pembelajaran itu mereka harus berpikir kritis itu tentang gambar, video. Bisa nggak buat pertanyaan di gambar ini atau di video ini. Jadi mereka itu ya menurut saya sudah ada yang bisa, cuman kalau untuk dirata-ratakan itu yang masih kendala kita saat ini. Untuk sisanya insya Allah tidak Ustazah, karena mereka mengikuti step by step dari Ustazah yang telah diberikan kepada anak-anak tadi di situ. Oke, sip ya. Kemudian rencana ke depan gimana Ustazah, misalnya untuk menindaklanjuti dari kendala yang sudah Ustazah hadapi kira-kira? Oke, baik dari kendalanya tadi kan anak-anak itu susah untuk berpikir kritis ya Ustazah. Jadi nanti saya insya Allah untuk pembelajaran selanjutnya itu akan memancing membuat di taksonomi Bloom itu supaya anak-anak itu membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya. Jadi anak-anak nanti ya ketika pembelajaran itu membuat pertanyaan minimal itu 5 pertanyaan satu anak. Jadi mereka akan berpikir kritis seperti itu. Jadi mereka akan bertanya sebanyak-banyaknya pada materi-materi sebelumnya. Jadi mereka akan dibuat tugas, mereka harus literasi dulu Ustazah. Jadi dikasih tugas materi selanjutnya itu ya dibuat tugas materi selanjutnya untuk berliterasi dan membuat pertanyaan supaya nanti ketika pembelajaran anak-anak itu setidaknya ada bahan untuk nanti materi apa sih, karena kita masih sama-sama di gaya magnet jadi masih sama, jadi walaupun berbeda-beda dikit gambarnya tapi mereka sudah mempersiapkan berlatih untuk berpikir kritis dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sebanyak-banyaknya tadi Ustazah. Itu kira-kira yang akan saya lakukan ke depannya. Oke, luar biasa. Insya Allah nanti ke depannya Ustazah semakin pembelajarannya semakin ini berkembang bagus Insya Allah. Itu terima kasih ya Ustazah untuk waktunya. Sukses selalu untuk Ustazah dan apapun yang pastinya kita terus bersemangat untuk mendidik generasi bangsa. Amin ya rabbal alamin Ustazah Yesi. Terima kasih ya Taza ya.